Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini setelah mungkin 1 bulan kita libur sampai kita lupa hari ini jadwalnya apa. Maka karena ini edisi perdana, insya Allah kita isi dengan pembahasan tematik karena berkaitan dengan hari ini kita sedang berada di penghujung bulan Dzulhijjah atau juga penghujung tahun, di mana beberapa hari ke depan kita akan berganti bulan dan berganti tahun. Sekarang tanggal berapa? 20 ya 20 Juni 2024 25 24 Dzulhijjah. Ya, sekarang sudah masuk 24 Dzulhijjah. Berarti berapa hari lagi tahun baru? Ya antara 5 atau 6 ya, karena tergantung bulan Hijriyah antara 29 atau 30 hari. Baik, seorang muslim maka dia itu selalu melandasi dirinya dengan al-ilmu qablal qawli wal amal. Sebelum dia menyongsong bulan depan, menyongsong tahun depan, maka dia terlebih dahulu mempelajari, memurojaah kembali ada apa di bulan depan ini. Ya, bulan depan ini apakah memiliki keistimewaan? Kalau dia memiliki keistimewaan, maka amalan apa yang dianjurkan, disyariatkan di dalam agama kita untuk kita laksanakan, kita kerjakan di bulan depan, yaitu bulan Al-Muharram. Karena kita tahu bahwa agama Islam adalah agama yang komplit, agama yang telah menjelaskan segala sesuatu. Jangankan masalah bagaimana kita menyikapi bulan, masalah tentang qadha'ul hajah atau buang hajat saja itu dijelaskan di dalam syariat kita. Sebagaimana riwayat dari Salman Al-Farisi, beliau pernah didatangi oleh orang-orang Yahudi seraya mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi kalian, yaitu Nabi SAW, mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan sampai urusan buang hajat. Kata Salman, "Ajal, iya." Ya, Nabi mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Nahana an nastaqbilal qiblah bil ghaiti awil bauli. Kita dilarang untuk menghadap kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Wa nahana an nastanjiya bil yamin. Kita juga dilarang untuk, ya mohon maaf, cebok dengan tangan kanan. Kalau urusan sepele seperti buang hajat, urusan cebok saja, ada aturannya di dalam Islam, telah diajarkan oleh Nabi SAW, apalagi menyikapi bulan baru atau tahun baru. Ya, maka al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam telah sempurna, Nabi sudah menjelaskan segala sesuatu, termasuk tentang bagaimana sikap kita terhadap bulan Al-Muharram.
Karena bulan Muharram ini banyak di antara manusia yang menyikapinya berbeda-beda. Ya, ada yang menyikapi bulan Muharram dengan sikap-sikap yang menunjukkan kesyirikan, ya khurafat, di mana bulan Muharram dianggap sebagai bulan yang apa? Bulan yang sial. Ya, sehingga mereka nggak mau mengadakan hajatan, nggak mau melangsungkan pernikahan, nggak mau membuka usaha, nggak mau melakukan safar, karena mereka menganggap bulan Muharram adalah bulan yang sial. Ya, demikian juga ada yang menyikapi bulan Muharram dengan menyiksa diri, ya, dengan mencabik-cabik dirinya, memukul-mukul, bahkan menyayat-nyayat dirinya. Kelakuan siapa? Syiah Rafidhah, qatalahumullah. Ya. Dan ada juga yang menyikapi bulan Muharram dengan ya sikap-sikap yang menunjukkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam telah mengajarkan bagaimana kita menyikapi bulan Muharram ini. Dan maka insya Allah di pertemuan ini kita akan membahas tentang keistimewaan bulan Muharram dan kekeliruan-kekeliruan sebagian orang di bulan Al-Muharram. Allah sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwasanya merupakan hak Allah, bukan hak manusia. Merupakan hak Allah yang hanya Dia yang berhak untuk menentukan siapa makhluknya yang lebih mulia daripada makhluknya yang lain. Sebagaimana Allah lah yang berhak untuk menentukan siapa di antara manusia ini yang paling mulia di antara semua manusia yang lain. Allah memuliakan para nabi dan rasul di antara semua manusia yang lain. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi dan rasul ada yang lebih Allah muliakan, yaitu ulul azmi minar rusul. Di antara ulul azmi ada yang lebih Allah muliakan, yaitu Khalilur Rahman, yaitu Ibrahim dan Nabi SAW. Di antara itu ada yang lebih Allah muliakan, yaitu Sayyidul Mursalin Muhammad bin Abdullah SAW. Ini merupakan hak Allah. Nggak boleh protes. Ya. Karena Allah yang lebih tahu mana di antara makhluknya yang lebih mulia daripada yang lain. Allah memilih para sahabat Nabi SAW sebagai generasi terbaik umat Islam daripada semua generasi setelah para sahabat. Di antara para sahabat Allah pilih Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat yang terbaik di antara semua sahabat yang ada. Dan Allah pilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat yang terbaik di antara semua sahabat yang ada. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita protes. Oh, kenapa kok nggak saya saja? Kenapa kok Abu Bakar? Enggak, ini hak Allah, bukan hak kita. Demikian juga masalah tempat. Merupakan hak Allah. Allah memilih sebagian tempat lebih mulia daripada tempat yang lain. Allah memilih kota Mekah dan Madinah sebagai tempat, negeri, kota yang lebih Allah muliakan daripada semua kota-kota yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Nabi diusir dari kota Mekah, beliau mengatakan, Wallahi innaki ahabbul buqa'i ilallah. Wahai kota Mekah, sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Wa khairu ardillahi ilallah, dan kau adalah negeri yang terbaik di sisi Allah. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu mink. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Nabi mengatakan tentang Madinah, al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Maka nggak boleh kita protes dengan mengatakan, apa gak Surabaya, Pak? Ya. Maka kita sebagai warga negara harus cinta kepada tanah air. Maka kita katakan Surabaya lebih afdol daripada Mekah. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak punya hak kita mengatakan itu. Demikian juga Allah memilih masjid-masjidnya sebagai tempat yang lebih Allah muliakan daripada tempat-tempat yang lain. Allah pilih di antara masjid-masjid itu yang terbaik masjid apa? Masjid Al-Haram, kemudian Masjid Nabi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Nggak boleh kemudian kita protes. Ya, masjid yang ada di samping rumah kita, kita katakan, oh ini yang lebih mulia daripada Masjidil Haram. Enggak, itu bukan hak kita. Ya. Nah, demikian juga waktu.
Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk menentukan mana waktu yang lebih baik, lebih mulia daripada waktu-waktu yang lain. Allah muliakan bulan Ramadan sebagai bulan yang terbaik di antara semua bulan yang ada. Karena Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya apa? Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Gak boleh kita protes. Oh, kenapa kok Ramadan? Kenapa nggak bulan Juni saja? Ya, kenapa nggak bulan September saja? Kenapa kok pakai bulan Hijriyah? Kenapa kok pakai perhitungan kalender Komariah? Enggak. Allah yang lebih tahu mana waktu yang terbaik di antara waktu yang lain. Nah, di antara bulan yang Allah muliakan adalah apa yang dikenal dengan nama Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Dikatakan bulan haram karena bulan ini dimuliakan, makanya diharamkan untuk apa di bulan itu? Untuk berperang. Ya, diharamkan untuk berperang karena sakralnya bulan ini, karena mulia bulan ini, sehingga perang tidak dibolehkan. Meskipun nanti ulama khilaf apakah ini sudah dinasakh atau masih tetap ada hukumnya. Ya, namun Allah jadikan 4 bulan ini 4 bulan yang Allah muliakan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada berapa bulan? 12 bulan. Ayo diurutkan. Januari, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, bukan Ruah. Rajab Ruah. Syawal, Sya'ban. Kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Tapi ini 12 bulan yang telah Allah tetapkan. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 12 hitungannya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Itu surat At-Taubah ayat berapa? 36. Betul ya? Coba nanti dicek. Anak. Surat At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ditafsirkan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan penafsiran yang penafsiran metode tafsir yang ditempuh oleh para ulama, yaitu menafsirkan ayat dengan hadis. Ya, menafsirkan ayat dengan ayat atau menafsirkan ayat dengan hadis. Nabi SAW mengatakan, Inna zamana qadistadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana mestinya. Ya, di hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, waktu itu berputar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sanatu 12 syahron, kata Nabi. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram ini? Nabi mengatakan salasun mutawaliyat. 3 bulan di antara 4 bulan tadi itu berurutan. Ya, salasun mutawaliyat. Apa yang berurutan berarti? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Ya, kemudian wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Sedangkan yang nyempal, yang sendirian adalah bulan Rajab. Ya, dulu namanya Rajab Mudhar. Dinisbatkan kepada kabilah Mudhar. Kenapa? Karena kabilah Mudhar ini terkenal mereka betul-betul menjaga kesakralan, menjaga kesakralan bulan Rajab ini. Makanya dinisbatkan kepada kabilah Mudhar. Yang terletak di antara Jumadah dan Sya'ban. Maka bulan ini Dzulhijjah kita masih bulan haram, dan bulan depan bulan Muharram juga masih bulan haram karena 3 bulan berturut-turut.
Nah, dari sini kita tahu bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jadikan sebagai bulan yang haram. Apa keistimewanya bulan haram ini? Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, yaitu amal soleh yang dikerjakan di bulan tersebut, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana dosa yang dikerjakan di bulan tersebut, itu lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Sebagaimana kalau kita di tanah haram, kalau melakukan perbuatan dosa di sana, apakah sama dengan maksiat yang dilakukan di Surabaya? Beda, nggak sama. Dua-duanya tetap diharamkan. Di Surabaya dilarang maksiat, di tanah haram juga dilarang maksiat. Tapi penekanannya lebih besar yang mana? Di tanah haram. Ya, jadi jangan dianggap maksiat itu cuma dilarang di 4 bulan ini saja, enggak. Maksiat dilarang di semua bulan. Makanya Allah mengatakan di surat At-Taubah ayat 36 tadi, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat dolim di 4 bulan itu. Jangan dipahami berarti selain 4 bulan ini boleh berbuat maksiat. Tidak. Ya, ibarat kalau di kehidupan kita sehari-hari, antum kalau perhatikan di jalan-jalan protokol itu ada pelang kawasan tertib lalu lintas. Pernah lihat nggak pelangnya itu? Kayak di jalan-jalan besar ya. Nah, kawasan tertib lalu lintas. Emang kalau nggak di jalan besar boleh nggak tertib? Ya jangan lihat perempatan kirian ya. Itu pengecualian gitu. Meskipun dikasih pelang juga tidak merubah hakikatnya. Maka taat rambu lalu lintas itu di semua jalan, semua tempat. Tapi lebih ditekankan ketika di jalan-jalan protokol, jalan-jalan besar. Karena dampaknya itu lebih besar daripada selain jalan protokol. Maka demikian juga maksiat yang dikerjakan di 4 bulan ini lebih besar dosanya daripada maksiat yang dikerjakan selain bulan haram. Baik, maka seorang ketika dia mendapati bulan haram, maka hendaklah dia lebih semangat untuk mengerjakan amal-amal soleh. Apapun amal soleh, selama itu ada tuntunannya, selama itu ada dalilnya, maka maksimalkan untuk dikerjakan di bulan-bulan haram itu. Bersedekah, ya, atau kita melaksanakan amalan-amalan sunnah rawatib misalnya, atau sholat malam, ya, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud, ya, atau berbakti sama orang tua. Apapun itu amal-amal soleh banyak dikerjakan di bulan haram. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara kita ngejar amalan-amalan sunnah seperti ini, tapi yang wajib malah ditinggalkan, keliru. Kayak kemarin bulan Dzulhijjah, semangat mengerjakan amalan-amalan sunnah, tapi ternyata yang wajib ditinggalkan. Ini keliru. Iya, keliru ini. Belani nyari kambing sampai ke mana? Pelosok-pelosok. Ya, dia pingin cari kambing yang bagus. Karena kan sunnahnya itu kambing itu harus bagus. Cari sampai ke gunung-gunung mana, Senduro, Lumajang, boleh ini. Tapi sholat ditinggalkan sama dia. Gara-gara apa? Sibuk oleh wedus. Nah, ini keliru. Ya, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, "Man ishtaghala bin nafli anil fardi fahuwa maghrur." Barang siapa yang sibuk dengan amalan-amalan sunnah, yang itu menyebabkan dia meninggalkan yang wajib, gara-gara sibuknya dengan yang sunnah, dia tinggalkan yang wajib, maka dia telah tertipu. Ditipu sama iblis, ditipu sama syaitan. Itu diantara bentuk perangkapnya syaitan. Kita dijadikan semangat mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, supaya yang wajib kita tinggalkan. Dan berapa banyak orang-orang kebelubuk, sholat tahajud, semangat. Ya, qiyamul lail hukumnya apa jemaah? Sunnah. Ya, disemangati sholat malam, mulai habis isya sampai jam 1, jam 2 malam. Ya, kalau Nabi sampai bengkak, ini sampai cuklek. Ya, semangat luar biasa. Disemangati sama syaitan. Tapi gara-gara itu dampaknya apa? Subuhnya bablas. Ya, gara-gara itu subuhnya bablas. Nggak benar. Tetap yang wajib yang diperhatikan. Maka demikian juga, ya, kita semangati diri kita dan juga antum untuk beramal soleh di bulan Muharram ini. Namun bukan berarti amal-amal soleh tersebut kita meninggalkan amalan wajib.
Tetap yang dijaga adalah wajibnya. Kemudian yang lebih khusus lagi, yang lebih ditekankan yaitu amalan berupa puasa. Puasa secara umum. Mau itu puasa Senin Kemis, mau itu puasa Daud, mau itu puasa Ayyamul Bid, atau puasa 3 bulan di setiap bulan, terserah. Ya. Karena kata Nabi SAW, afdolus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-muharram. Sebaik-baiknya, seafdol-afdolnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Perhatikan di sini kalimatnya Nabi. Ini nanti akan kita jadikan bantahan buat orang-orang yang menganggap bulan Muharram itu bulan sial. Karena Nabi menggunakan kata-kata syahrullah. Syahrullah artinya apa? Bulannya Allah, disandarkan kepada Allah, bulannya Allah. Berarti ini litasyrif, untuk pemuliaan. Sesuatu kalau disandarkan sama Allah itu adalah untuk memuliakan. Baitullah. Apa itu? Rumah Allah. Mulia enggak? Mulia. Rasulullah, utusannya Allah. Mulia enggak? Kitabullah, kalamullah. Mulia enggak? Mulia. Naqatullah, untanya Allah. Mulia. Ya, demikian juga Abdullah. Ya, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, kalau aduwullah mulia enggak? Apa aduwullah? Musuh Allah. Apakah berarti mulia? Sebenarnya mulia dari sisi yang memeranginya. Ya, dia ini spesial. Musuh itu banyak jamaah. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari punya musuh. Saya musuh sama fulan. Kenapa? Fulan ini omongannya nyelekit. Fulan ini tidak bayar utang saya. Musuh. Saya musuh sama fulan. Kenapa? Fulan ini pernah memfitnah saya. Musuh. Tapi di antara semua musuh-musuh itu, yang kalau kita memusuhinya, kita mendapatkan pahala di sisi Allah, hanya yang aduwullah. Ngerti ya? Hanya yang aduwullah. Kalau kita memusuhinya, kita memeranginya, kita mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini litasyrif, untuk memuliakan. Kemudian lanjut tadi, puasa, seafdol-afdolnya puasa di bulan Muharram. Di bulan Muharram adalah sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Maka ini puasa secara mutlak, secara umum. Nah, ditekankan lagi puasa yang khusus di bulan Muharram ini. Puasa apa? Asyura, tanggal 10 Muharram. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, siyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qablahu. Berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu. Kalau Arafah apa? Yang lalu dan yang akan datang. Ya, adapun kalau Muharram setahun yang lalu. Ya. Tapi Ustaz, kan kemarin saya sudah puasa Arafah. Berarti ya sudah cukup, kan sudah setahun lalu ya. Maka kita jawab, apa jaminannya kalau puasa Arafahmu kemarin diterima sama Allah? Kan gitu. Kita nggak tahu puasa Arafah kita diterima apa enggak sama Allah. Maka kita semakin banyak melakukan amalan, maka semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetap kita mengerjakan puasa Asyura ini. Namun tetap kita sampaikan hukumnya apa? Sunnah. Tetap hukumnya mustahab, bukan wajib. Ya, tapi sangat ditekankan. Nabi SAW mendapati orang-orang Yahudi juga puasa di tanggal 10 Muharram. Jadi orang Yahudi ini sampai sekarang mereka ini ada kemiripan dengan kaum muslimin dari sisi penanggalan. Yaitu mereka sama dengan kita menggunakan penanggalan Komariah. Iya, penanggalannya Yahudi itu mereka punya kalender sendiri. Tapi berbeda dengan orang Nasoro. Kalau orang Nasoro menggunakan perhitungan apa? Masehi ini berarti apa? Syamsiyah, peredaran matahari. Ya, menggunakan peredaran matahari. Tapi kalau Yahudi dan Islam sama-sama menggunakan Komariah, perhitungan bulan. Makanya ketemu
10 Muharram, mereka juga 10 Muharram. Meskipun namanya bukan Muharram, mereka punya nama bulan sendiri. Tapi sama. Karena bulannya di Indonesia sama nggak dengan bulan yang muncul di mereka? Ya sama juga. Namanya hilal di mana-mana sama. Ketika Nabi mendapati orang Yahudi berpuasa di tanggal 10, maka Nabi bertanya kepada mereka, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Kok kalian puasa ini? Maka mereka mengatakan, "Hadza yaumun najjallahu Musa wa bani Israil wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu. Fasamahu Musa syukran lillah." Kata mereka, hari ini adalah hari istimewa. Hari ini kami memperingati hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ketika itu Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Dan maka Nabi SAW mendengar itu mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih layak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Karena orang Yahudi ini mengikuti Nabi Musa cuman akon-akon tok. Mereka ini bukan followers sejatinya Nabi Musa alaihissalam. Yang pengikut sejatinya Nabi Musa justru siapa? Kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Maka berarti kami yang lebih layak untuk menjalankan sunnahnya Musa itu daripada kalian. Kalian ini akon-akon. Nabi Musa gak ngakoni kalian. Ya. Maka akhirnya Nabi dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, Nabi mengatakan, "In kanal amul mukbil sunnat tasir." Kalau gitu tahun depan kita juga puasa kapan? Tanggal 9-nya. Dalam rangka apa? Menyelisihi. Ya, ini diantara track recordnya Nabi banyak ya, cuman ini toh track recordnya Nabi dalam menyelisihi orang-orang kafir. Karena memang Nabi itu ingin supaya umat Islam punya jati diri, tidak mengekor kepada orang-orang kafir. Nabi menutup rapat-rapat pintu tasyabbuh, nggak kompromi. Hatta dalam masalah ibadah, Nabi tetap memerintahkan umatnya untuk berusaha menyelisihi mereka. Puasa, sama orang-orang ahlul kitab juga puasa, tapi Nabi menyelisihi mereka dengan cara apa? Makan sahur. Ya, Nabi mengatakan, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur." Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Ya, demikian juga kiblat. Nabi dulu berharap kepada Allah supaya kiblatnya dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kenapa? Karena ketika itu kaum muslimin satu kiblat dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi khawatir satu kiblat ini akan menjadikan kaum muslimin tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi terus berharap agar dipindah Ka'bahnya. Dan pada tahun kedua Hijriah dikabulkan oleh Allah, dipindah Ka'bah, dipindah kiblatnya ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Kemudian juga masalah apa lagi? Iya, sholat pakai sandal. Nabi mengatakan, "Sallu fi ni'alikum fa innal yahud la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim." Sholatlah kalian dengan sandal-sandal kalian, dengan alas kaki kalian. Karena orang-orang Yahudi mereka tidak mau sholat kecuali tanpa sandal dan tanpa alas kaki. Tapi di sini bukan berarti kalau nanti ke masjid digawe sandal, ya bukan. Tempat yang memang memungkinkan kita untuk pakai alas alas kakinya, nggak usah dilepas. Kapan kira-kira? Sholat Id. Kalau nggak bawa sejadah, ya wis, langsung sholat pakai sandal, pakai sepatu. Nggak pakai alas nggak apa-apa. Allah jadikan bumi ini suci. Waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah, kata Nabi. Bumi ini dijadikan semuanya suci dan masjid bisa dipakai buat sholat. Selama memang kita tidak tahu bahwasanya di alas kaki kita ada najis. Ya, selama tidak tahu sah. Ya, tapi kalau tahu maka dilepas sandalnya. Sebagaimana Nabi pernah ketika sholat, di tengah-tengah sholat dikasih tahu sama Jibril ada najis di sandalnya. Maka Nabi tengah-tengah sholat melepaskan sandalnya. Melok sahabat, kan gitu kan? Dilepaskan semua sama mereka. Tapi ala kulli hal, Nabi ingin untuk membedakan diri dengan orang-orang ahlul kitab, termasuk diantaranya puasa Asyura. Maka
kesimpulannya, yang pertama, yang paling ditekankan tanggal 9 dan 10. Ini yang paling afdol. Puasa tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa, maka yang paling ditekankannya 10-nya, bukan 9-nya. Jadi nanti jangan dianggap bisa milih. Saya tak ngambil 9 tok ae. Sengaja memang jopo songo itu. 10 ini malah gak poso. Enggak, harus niatkan 10-nya. Ini yang paling utama. Adapun pendapat yang mengatakan 9, 10, 11, ini pendapat yang lemah. Ya, ini pendapat yang lemah. Baik. Kalau 10, 11? Sama. 11 itu pendapat yang lemah. Maksudnya 2, bukan 3, bukan 11, 10, 11. 10 dan 11. Iya, 10 dan 11. Sama, itu juga pendapat yang lemah. Ada yang berpendapat demikian, tapi dilemahkan oleh sebagian ulama. Dan itu pendapat yang pendapat yang kuat 9 dan 10 atau 10 tok. Ya, 9 dan 10 atau 10 tok. Kalau mau 11, maka niatkan puasa yang lain. Paham ya? Kalau mau 11, niatkan puasa yang lain. Entah puasa 3 hari setiap bulan, ya, atau puasa Daud, ya, atau puasa kalau memang kebetulan hari Senin atau Kamis, puasa Senin, Kamis, dan yang lainnya. Tapi kalau puasa yang dikaitkan dengan 10-nya, maka itu 9-nya. Paham ya maksudnya? Ya, gandengannya 10 itu loh. Gandengannya 10 ini songo. Adapun yang 11 ada pendapat demikian, cuman pendapat yang lemah. Nah, itu amalan-amalan di bulan Muharram. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik, ada yang jatuh dalam perbuatan bid'ah, dan ada yang jatuh dalam perbuatan maksiat. Kita mulai dari yang maksiat dulu. Yang apa contohnya? Itu syirik. Ini perbuatan maksiat. Oh, itu bid'ah. Ada yang berzina di bulan Muharram. Nah, kita dapati sebagian orang mereka merayakan pergantian tahun baru Hijriah sebagaimana pergantian tahun baru Masehi. Ada nyumet mercon temenan jamaah. Nggak tahu kalau di tempat antum ada. Ada di tempat saya ada. Tahu nyumetnya jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam, Jumat mercon, duar. Ya, ada apa ini? Oh, ini tahun baru Hijriah, kata dia. Loh, wis mari mlebu ket mau Hijriah nih kok. Maghrib pergantian hari dalam kalender Hijriah kapan? Maghrib ini jam 12. Ya, ini dua kebodohannya nih. Sudah jamnya salah, kemudian tidak ada tuntunannya juga tasyabuh dengan orang-orang yang tahun baruan Masehi. Ya, naudzubillah. Ini ada, tapi meskipun tidak banyak. Kemudian yang syirik. Sebagian orang tadi menganggap bulan Muharram adalah bulan sial, atau mereka namakan dengan bulan Suro. Bahkan kita baca beberapa artikel-artikel itu, tanggal 1 Suro itu adalah hari rayanya setan. Iya, Nyi Roro Kidul. Hari rayanya setan. Makanya di hari itu mereka benar-benar tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mencelakakan mereka menurut keyakinan mereka. Seperti mereka nggak mau safar. Bahkan katanya ada yang sering ini hobinya camping gunung. Katanya ada larangan nggak boleh naik gunung tanggal 1 Suro. Nggak tahu siapa yang suka ini climbing. Camping, ya ada di sini ya. Anak mageran, males berarti naik gunung. Dari dulu nggak pernah tertarik naik gunung. Katanya ya kita dengar-dengar dari beberapa ini ada beberapa gunung-gunung itu kan masing-masing gunung kan ada mitos-mitosnya jamaah. Ada mitos-mitosnya. Harus pakai gelang ini, harus nanti kalau naik pakai kain ini, nggak boleh noleh ke belakang, nggak boleh bawa ini. Macam-macam mitos-mitosnya, dan itu semua adalah khurafat. Ya, khurafat yang dibuat-buat. Nah, salah satu khurafat adalah yaitu tadi nggak boleh naik di tanggal 1 Suro karena itu adalah hari rayanya setan, hari rayanya jin.
Maka mereka menganggap bulan Suro ini adalah bulan sial. Nah, insya Allah bulan Suro, bulan Muharram, antum di kampung-kampung aman, nggak ada yang nutup jalan. Karena nggak ada yang apa? Nggak ada yang kawin, nggak ada yang nikah. Mereka nggak mau melangsungkan pernikahan di bulan Suro, bulan Muharram, karena nggak langgeng katanya pernikahan. Naudzubillah. Atau yang mau buka usaha, ya, mau pindah rumah, nggak mau di bulan Muharram, karena sial kata mereka. Nah, jangan dianggap meyakini bulan Suro, bulan Muharram sebagai bulan sial itu hanya sebatas tradisi. Ini tradisi, Ustaz. Ya, tradisinya masyarakat kita itu memang kayak gitu. Jangan dikait-kaitkan sama agama. Loh, apa sih? Nggak bisa kalau tradisinya ini syirik, tetap agama menghukuminya sebagai sebuah kesyirikan kepada Allah. Ya. Nah, apa kekeliruannya? Bahayanya kalau meyakini bulan Suro sebagai bulan yang sial. Yang pertama, itu adalah kesyirikan kepada Allah. Kenapa itu kesyirikan? Nabi sendiri yang mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur, menganggap sial sesuatu, itu adalah bentuk kesyirikan. 3 kali Nabi mengatakan demikian. Maka ini umum, gak cuma satu surah saja. Semua anggapan-anggapan sial itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tusuk sate. Apalagi? Angka 13. Banyak sekarang, bukan cuma 13 toh. 4. Ya, saya mencet lift itu sampai papa 3 ono. Habis 12 langsung 14 juga ada kan? Ada 13A. Ya, iya, 12A, 12B. Nah, ini bodoh. Sudah dari kecil diajari hitung-hitungan, ya, sampai besar bahlul. Habis 12 marah langsung 15. Iya. Sampai kursi pesawat, ya juga nggak ada angka 13. Kecuali maskapai Saudi ya. Ya, Saudi tak lihat ada angka 13. Ya, tapi kalau maskapai yang lain, berapa kali kita naik pesawat itu, dari beberapa macam maskapai nggak ada kursi nomor 13. Karena di antara kebiasaan saya kalau masuk pesawat itu mesti tak titeni angka 13. Iya, nggak ada kecuali cuman Saudi saja ada kursi nomor 13. Sekarang antum mikir sama, kursi nomor 13 itu sial. Apakah kesialannya itu hanya 13 tok? Kalau pesawatnya kecelakaan, apa 13 tok sing celaka? Kan kabeh kan. Ini apa maksudnya? Atau tadi rumah tusuk sate dianggap sial. Apa alasan sialnya? Kalau misalnya sial karena rumah tusuk satenya itu ini apa turunan gitu loh. Jadi kan rumahnya di pojok sini. Kan T kan ya, rumah tusuk sate itu kan T. Nah, itu rumahnya di pojok sini. Nah, ini turunan turunan tajam. Nah, sering blong. Remnya orang itu sering blong. Iya, jadi omai gak payu-payu, soalnya sering ditubruk sama mobil. Itu wajar, pantas. Tapi kalau rumah tusuk sate ini sial, apa alasan sialnya? Nggak ada, memang begini mitosnya. Memang itu turun-temurun memang demikian. Dari nenek moyang kita, rumah tusuk sate itu rumah sial. Maka nggak ada. Ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa itu yang nggak gitu itu? Feng Shui. Iya, Feng Shui. Pintu tidak boleh ngadep timur. Karena kalau ngadep timur nanti energi. Oh, ajar ini kan? Ya, nanti ini harus ada jendela. Nah, jendela inilah yang akan memasukkan aura-aura, gitu. Kalau temboknya pintunya nggak mau menghadap ke barat, karena alasan-alasan yang nyambung sebab akibatnya boleh. Ya, karena panas. Ya, kalau sudah menjelang sore itu, seringinnya itu nyemprong terus gitu loh. Maka nggak mau rumahnya yang ngadep barat. Ya, maunya yang ngadep timur biar dapat matahari pagi gitu. Wajar ada kaitan antara sebab dan akibat. Tapi kalau nggak ada, maka nggak boleh anggapan sial itu. Nah, meskipun guyonan jamaah, jangan bercanda dengan anggapan sial. Kon iku sih ngapa sih? Ada orang-orang gitu. Untuk mau kon gak ono iku gak apa-apa gara-gara kon teko iku.
malah kok ini ngapesi. Nah, ini nggak boleh. Syirik, meskipun itu cuman konteksnya bercanda. Yang kedua, menganggap bulan Suro itu bulan sial itu bentuk menyakiti Allah. Ya, itu bentuk menyakiti Allah. Meskipun Allah tidak dirugikan. Apa sih? Namanya perbuatan menyakiti Allah jangan dianggap, loh, Allah kok tersakiti. Enggak. Kita yang menyakiti Allah meskipun Allah kena mudaratnya enggak? Tidak. Ya, Allah tidak kena mudarat dari ucapan-ucapan manusia, tapi kita yang kena dosa karena itu ucapan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, yu'dzini ibnu Adam. Anak-anak Adam telah menyakiti aku. Gara-gara apa? Yasubbud dahra. Mereka mencaci maki waktu. Di antara bentuk mencaci maki waktu adalah dengan mengatakan bulan Muharram bulan sial. Itu mencaci maki waktu. Yasubbud dahra wa ana dahru, kata Allah. Sedangkan aku adalah yang menciptakan waktu. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Ya, maka nggak boleh mengatakan bulan Muharram bulan yang sial karena itu menyakiti Allah. Kemudian yang ketiga, mengatakan bulan Muharram sebagai bulan yang sial itu menyelisihi dalil. Dalil mengatakan bulan Muharram sebagai bulan yang mulia. Al-Quran tadi surat At-Taubah ayat berapa? 36 mengatakan sebagai bulan haram. Nabi menyebut bulan Muharram sebagai bulannya Allah, syahrullah. Maka itu menyelisihi dalil. Yang keempat, kenapa mengatakan bulan Suro Muharram itu bulan sial? Nggak boleh, karena itu bentuk tasyabuh dengan orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah, yaitu Abu Jahal JS. Tapi bedanya Abu Jahal JS bukan bulan Muharram yang dianggap sial. Bulan Safar. Ya, kalau di kita bulan Muharram, kalau mereka punya anggapan sial bulan Safar. Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Artinya penularannya itu siapa yang mentakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Wala tiwala. Wala tiarah. Dan tidak ada anggapan sial secara umum, tatayur. Wala hama. Dan tidak ada anggapan sial burung. Ada burung-burung, kalau dulu burung hantu. Kalau di kita itu burung apa itu? Burung gagak itu ya. Mana dulu pernah ya seperti nongkrong dares ya. Nongkrong sama teman-teman itu malam-malam. Tahu-tahu ada burung ya cuit atau apa. Terus teman-teman itu bilang ngaleo gitu. Kenapa gitu? Iku nek dijarno kok ono sing mati gitu. Apa kaitannya burung kemudian bisa menyebabkan orang? Ya kalau burungnya itu besar, burung elang, terus orangnya dicaplok, mungkin gitu loh. Nyambung nggak sebab akibatnya? Ini cuman burung cuit-cuit kayak gitu, nanti ada orang mati. Dari mana? Ya, ini anggapan sial. Dan yang keempat, wala safar, dan tidak ada anggapan sial di bulan Safar. Karena dulu orang Quraisy bulan Safar yang dianggap sial. Tapi kalau sekarang bulan Muharram, bulan Suro. Ya. Baik. Nah, dampak daripada meyakini bulan Suro, bulan Muharram ini adalah bulan yang sial, maka mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan di bulan Muharram ini. Kalau tadi syiriknya keyakinan, tapi dampak daripada keyakinan bulan Suro, bulan yang sial, mereka melakukan ritual-ritual syirik. Apa? Ngumbang pusoko, nyuci keris, entah keris batu aki atau pusaka-pusaka yang lain dicuci sama mereka. Padahal wongnya gak tahu adus. Ya, tapi tadi memandikan benda pusaka. Ini juga termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah. Ya, Nabi SAW mengatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirk. Sesungguhnya jambi-jambi, maksudnya jambi-jambi ala dukun. Ya, kemudian tamaim, jimat-jimat atau benda-benda pusaka. Ya, dan tiwala ini pelet. Tapi bukan makan burung ya. Makan apa? Makan burung ya. Makan ikan ya, bukan pelet makanan ikan, bukan. Maksudnya sihir. Ya, ilmu pelet maksudnya ilmu sihir, bukan pelet makanan ikan, bukan.
Maka itu semua kata Nabi adalah kesyirikan. Ya, nggak ada benda-benda pusaka yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Kalau ini nggak dimandikan nanti akan ada bencana. Nggak ada, ini syirik. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan benda pusaka, Nabi SAW makhluk yang paling mulia nggak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku yaitu Muhammad SAW tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat dengan sendirinya kecuali dengan kehendak Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Apalagi keris. Ya, apalagi benda pusaka. Enggak ada. Kemudian juga di antara mereka ada yang mempersembahkan sesaji atau sedekah laut, sedekah bumi, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirkun asghar atau akbar? Syirik akbar. Ya, syirik akbar. Nabi SAW mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bukan bulan yang sial. Ya, maka tidak ada keyakinan sial terhadap bulan Muharram kemudian melakukan bentuk-bentuk kesyirikan dengan atas nama apapun. Nah, ini syaitan membungkus dengan alasan ini melestarikan apa? Budaya, melestarikan tradisi Nusantara, kearifan lokal. Inilah warisan nenek moyang. Ya. Kamu ini jangan suka menghilangkan tradisi. Datang-datang kau menghilangkan tradisi, menganggap tradisi ini syirik, ini syirik. Kita ini mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid, dituduh dituduh Arabisasi, jamaah. Iya, kita ini dituduh Arabisasi, yaitu dengan mensyirikkan budaya-budaya setempat, kemudian dimasukkan dengan budaya-budaya Arab. Nggak ada budaya Arab sekalipun kalau itu bertentangan dengan syariat, kita dukung atau kita perangi? Tetap diperangi. Dikira kalau budaya Arab kita dukung gitu, tari-tari Arab, terus gambus-gambus, musik-musik, kita dukung? Tetap kita katakan itu adalah haram. Ya, jangan mentang-mentang terus itu budaya Arab terus kita bela, enggak. Budaya apapun, enggak cuma budaya Indonesia, budaya apapun yang bertentangan dengan syariat harus kita tolak. Ya, sebaliknya budaya apapun yang memang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita dukung. Mau itu dari Arab, mau dari Indonesia, selama itu budaya yang merupakan kebaikan, tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sejalan dengan syariat, maka kita pertahankan budaya-budaya yang demikian itu. Ya, seperti misalnya budaya Indonesia itu menjunjung toto kromo, ya, sopan kepada orang yang lebih tua misalnya, dengan memanggil kepada yang lebih tua dengan kalimat-kalimat yang sopan, bahasa yang halus yang dipilih. Ini urf, urf kebiasaan suatu negeri itu dijadikan patokan hukum. Contoh misalnya, kalau di Arab, anak manggil bapaknya itu langsung anta. Ya. Aina anta ya abi. Ya. Dari mana anta wahai? Dari mana engkau wahai abi? Kau langsung pakai anta. Antum itu cuma saking wong-wong gini antum itu. Ya kan, antum itu wong piro sih? Ya, wong akeh gitu. Karena pernah ditegur sama seorang syekh pakai antum-antum gitu. Syekhnya tola-tola gitu. Ana wahid ini. Ana satu orang gitu loh. Dari tadi ente bilang antum-antum, tak kira ada siapa di sini. Ana satu orang dong itu. Maka kalau ini dibawa kepada di negeri kita, kita manggil orang tua kita dengan kau gitu. Kenapa? Anak-anak wong Arab di Saudi sana manggilnya pakai anta-anta. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau itu kita praktekkan di sini, kita dianggap kurang ajar. Ya, durhaka, uququl walidain kepada mereka. Ya, maka yang demikian dipertahankan, dilestarikan kalau memang budaya-budaya tersebut adalah baik. Ya. Baik. Lanjut tadi bulan Muharram. Nah, ada sebagian orang yang menyikapi bulan Muharram dengan bid'ah. Ya, dengan kebid'ahan. Di antaranya adalah Syiah Rafidhah. Mereka menyikapi bulan Muharram dengan kebid'ahan, yaitu apa? Meratapi kematian
Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang meninggal syahid di Karbala pada tanggal 10 Muharram memang. Namun perlu diingat jemaah, kemuliaan 10 Muharram itu bukan karena syahidnya Husain, bukan. Tapi kemuliaan 10 Muharram sebagaimana yang disebutkan sama orang-orang Yahudi bahwasanya hari itu Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel. Al-Husain wafat itu sebelum Nabi atau sesudah Nabi wafat? Sesudah Nabi wafat. Sedangkan 10 Muharram sebelum Al-Husain wafat sudah mulia atau belum? Sudah mulia. Ini saya nggak tahu, orang-orang itu menganggap sebelum Husain wafat 10 Muharram itu biasa. Tapi begitu Husain wafat baru 10 Muharram ini mulia. Enggak. Ya, 10 Muharram sudah mulia jauh sebelum wafatnya Al-Husain. Demikian juga dengan tempatnya. Mereka menganggap tanah Karbala sebagai tempat yang mulia. Kenapa? Karena disitulah Husain wafat. Nah, kalau Husainnya meninggal di Sidotopo Wetan, Surabaya, maka Surabaya tanah mulia. Nanti turbahnya itu apa? Yang buat sujud itu dari Surabaya. Turbahnya bukan dari Karbala. Kita bahas secara akal ya. Harusnya ya orang-orang Syiah itu kalau mereka mengaku cinta kepada Husain, harusnya mereka tuh belenek sama tanah Karbala. Harusnya mereka benci sama tanah Karbala. Karena itu akan mengingatkan mereka kepada Husain. Akan semakin menambah kesedihan mereka. Eling-eling Husain dulu meninggal di sini. Ya, saya nggak mau ke tanah Karbala lagi karena mengingatkan saya kepada tragedi meninggalnya Husain. Tapi sekarang enggak, justru tanah Karbala malah diapakan? Dikunjungi. Iya, bahkan dianggap lebih mulia daripada Mekah, lebih mulia daripada Ka'bah gara-gara Husain meninggal itu. Bahkan tanahnya dipakai sebagai tanah sujud, tanah Karbala itu. Ya. Ini mirip seperti orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro itu harusnya kalau ngelihat salib benci mereka. Kenapa? Karena disitulah Tuhan saya meregang nyawa. Iya, disitulah Yesus mati di kayu salib itu. Maka saya kalau ngelihat salib itu benci, saya nggak suka saya. Tapi malah didadekno apa? Dadekno simbol, dadekno kalung, ya kan dipajang di gerejanya, di atapnya. Nah, saya mikir, anak mikir kalau ya Yesus itu ternyata matinya pakai pisau, ya, pakai pisau. Maka mungkin yang dijadikan simbol apa? Pisau. Ya. Kalau Yesus matinya kursi listrik, ya kursi listrik yang jadi simbol gitu. Ya. Kalau meninggalnya diapakan lagi? Iya, tenggelam, ya mungkin bawa botol mereka gitu, botol air gitu. Nah, ini lucu. Ini kok bisa kayak gitu loh? Ini mirip antara orang-orang Nasoro dengan Syiah Rafidhah. Ya, ini perlu kita ingatkan, kita memupuk kebencian antum kepada Syiah Rafidhah. Jadi maksud saya tadi nyinggung Syiah Rafidhah ini untuk memupuk kebencian antum supaya bencinya antum sama Syiah ini semakin subur. Karena saya lihat sekarang ini tambah gersang. Nanti ya, kebencian Ahlus Sunnah kepada Syiah Rafidhah ini semakin gersang sekarang. Justru kita lihat sebaliknya, sebagian awamul muslimin mulai ada simpati kepada Syiah Rafidhah karena perlawanannya kepada jangan sebut Israel, kepada Yahudi. Ya, jangan sebut Israel, kepada Yahudi, kepada Zionis. Ya, jangan sebut Israel. Israel nama Nabi Yakub alaihissalam. Tapi bagaimanapun perlawanan mereka kepada Yahudi tetap tidak merubah kebencian kita kepada Rafidhah. Kita tidak lupa bagaimana caci makian mereka, laknat mereka kepada para sahabat Nabi SAW. Kita tidak lupa bagaimana mereka menuduh ibunda kita Aisyah pezina. Ya, betapapun mereka berhasil katakan negara Yahudi hancur lebur. Ya, dengan perlawanan mereka, tetap kita benci kepada Rafidhah. Ya, jangan berbalik kemudian mencintai mereka, tidak. Bahkan kita meyakini kebiadaban Rafidhah jauh lebih biadab daripada Yahudi. Ya, kalau antum lihat Yahudi sudah biadab seperti itu, Rafidhah jauh lebih biadab.
Yahudi nggak pernah bunuh jamaah haji, jamaah. Tahu tuh? Yahudi nggak pernah membunuh jamaah haji, nggak pernah mencongkel Hajar Aswad, nggak pernah. Tapi Rafidhah membunuh jamaah haji dan dicemplungkan, dilemparkan ke dalam sumur Zam-Zam. Ya. Bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak pernah terjadi pada orang-orang Yahudi. Bukan berarti kita mengatakan orang Yahudi ini baik, tidak. Ya, maka di antara bentuk rahmat Allah kepada kaum muslimin, yaitu Allah jadikan yang memerangi Yahudi justru juga dari musuh Islam. Ya, ini sejarah terulang, jamaah. Kalau untuk melihat sejarahnya orang-orang Yahudi, mereka ini justru lebih sering diperangi oleh orang-orang kafir juga. Ingat dulu waktu Auschwitz, iya. Siapa yang memerangi mereka? Jerman. Yang memerangi mereka adalah Hitler, Nazi yang membunuh mereka. Muslim ini, Nazi ini, Adolf Hitler ini. Ya, meskipun ada konspirasi kata alah, agen konspirasi, Hitler sudah masuk Islam, walam. Ajak percaya gitu-gitu. Yang memerangi mereka orang-orang kafir. Ya, demikian juga sejarah-sejarah mereka dahulu diusir, diasingkan, justru kebanyakan orang-orang kafir. Maka sama juga Syiah Rafidhah yang sekarang memerangi mereka itu juga kufar. Sama-sama kafir. Maka jangan ada simpati sedikit pun kepada mereka. Jangan ada kecintaan sedikit pun kepada mereka. Prestasi apapun yang mereka torehkan untuk Palestina tetap tidak merubah kebencian kita kepada Rafidhah. Hati-hati dengan propagandanya Ikhwanul Muslimin. Ini backingannya Rafidhah. Apa yang didengungkan oleh Ikhwanul Muslimin? Nahnu ummatun wahidah. Kita ini satu umat. Sudah sekarang ini jangan membicarakan perbedaan Syiah, perbedaan Sunni, enggak. Musuh kita adalah Yahudi, musuh kita adalah Zionis. Mari kita bergandengan tangan. Nggak mau bergandengan tangan dengan orang gelem antum. Anak ndak jijik najis. Nggak mau dengan para pencaci maki pelaknat sahabat-sahabat Nabi SAW. Enggak, alhamdulillah. Ya. Di Indonesia ada bapak ahli tafsir. Ya, bapak ahli tafsir. Itu pernah ngarang buku namanya Sunni dan Syiah mungkinkah bergandengan tangan? Tanda tanya. Jawaban langsung apa? Nggak mungkin. Ya, mungkin. Tapi ini berusaha takrib, mendekatkan. Seakan-akan perbedaan antara ahlu sunnah dengan Syiah seperti perbedaan antara madhab Syafi'i dengan madhab Maliki, dengan madhab Hambali, dengan madhab Hanafi. Enggak. Perbedaan ahlu sunnah dengan Syiah seperti perbedaan Islam dengan agama-agama yang lain. Ya, mereka kufar, bukan muslim. Tapi kembali ke tadi, mereka menyiksa-nyiksa diri di tanggal 10 Muharram sebagai bentuk meratapi kematian Husain. Padahal kalau mereka jujur sama akidah mereka, Husain ini salah satu dari imam mereka, bahkan imam yang mereka dengung-dengungkan, mereka muliakan. Imam Syiah kan ada 12. Ali bin Abi Thalib 12. Makanya dikatakan Syiah Imamiyah Ithnai Ashriyah. Syiah 12 imam. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, anaknya Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Al-Hasan Al-Askari, dan yang 12 Muhammad Al-Mahdi, yang katanya delik, yang katanya Sehidan. Nah, di antara 12 imam ini yang mereka agungkan adalah Al-Husain. Ya, makanya mereka selalu memanggil-manggil nama, ya Husain, ya Husain, madad, madad, ya Husain. Kan gitu kan? Bahkan mereka pakai ikat apa? Tulisannya ya Husain, pakai baju hitam-hitam, kepluk-kepluk, ya, nangis. Kalau yang ekstrim sampai, iya, bukan mecut, bukan cuma mecut, pakai, iya, seperti berang atau apa, pisau gitu ya, sedang mati ya kabeh ngono lho. Nanggung kalau cuma nyiksa. Harusnya sama seperti Husain juga. Kalau memang ingin menderita, mati ya bisa ngono. Jangan cuma menyiksa diri, tapi bunuhlah diri kalian. Baik, kalau mereka jujur, orang-orang Syiah itu meyakini 12 imam tadi itu
diberikan pilihan kapan mereka mati. Ada salah satu bab dalam kitab induk mereka, yaitu kitab Usulul Kafi, yang dikarang oleh Imam Hadas mereka, yaitu Al-Kulaini. Salah satu babnya mengatakan, bab annal a'imma la yamutuna illa biikhtiyarin minhum wa ya'lamuna mata yamutun. Apa artinya? Sesungguhnya para imam itu mereka mengetahui kapan matinya. Dan mereka tidaklah mati kecuali dengan pilihan mereka sendiri. Ada itu babnya dalam kitab Usulul Kafi karangan Al-Kulaini. Nah, kalau mereka jujur, Husain mati di Karbala berarti atas pilihannya siapa? Husain sendiri. Lapong bawa ratapi. Kenapa kalian meratapinya? Apalagi Nabi mengatakan laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal khududa wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan golongan kami. Iya, bukan golongan Nabi memang Syiah ini. Yang menampar-nampar pipinya, yang merobek-robek bajunya, dan yang berteriak-teriak dengan teriakan ala-ala jahiliyah. Persis seperti kelakuannya Rafidhah. Maka mereka bukan golongan Nabi, bukan umat Nabi SAW. Mereka kufar, mereka orang-orang kafir. Ya, maka ini bid'ahnya Syiah Rafidhah menyiksa di tanggal 10 Muharram. Nah, ada juga di antara bid'ah yang dilakukan diyakini oleh sebagian muslim. 10 Muharram itu hari rayanya anak yatim. Ya, ini juga bid'ah. Menyantuni anak yatim tanggal 10 Muharram toh? Enggak. Kapan menyantuni anak yatim? Setiap waktu, setiap saat. Ya. Jangan cuma tanggal 10 Muharram saja. Itu termasuk di antara syiarnya orang-orang Syiah. Tidak ada dalam hadis Nabi SAW mengkhususkan menyantuni anak yatim pada 10 Muharram. Itu bid'ah di dalam agama. Termasuk bid'ah juga di bulan Muharram, yaitu mengkhususkan ibadah di malam pergantian tahun. Kita dapati ada yang mengadakan zikir berjamaah dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Ada juga yang sholat malam, sholat tahajud dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Dan yang paling banyak, antum mungkin dapat broadcast dari grup-grup atau dari teman-teman, doa akhirus sanah dan doa awalis sanah. Doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ini bid'ah. Jangan diamalkan. Ya. Ada lagi pernah dengar yang lebih menggelitik? Ya, seorang Habib. Kalau awal bulan atau awal tahun Hijriah, maka disunahkan untuk minum susu. Iya, ada. Tapi ketika ditanya, itu amalannya siapa? Bukan amalannya Nabi, tapi itu amalannya Habib siapa gitu. Ya jujur, alhamdulillah, bukan ngaku-ngaku amalannya Nabi. Sebentar. Minum susu putih di awal malam bulan Muharram. Ya, kata orang ini itu sebagai bentuk tafaul untuk mengharap kebaikan. Ya, mengharap kebaikan. Seperti misalnya antum ngasih nama anak dengan nama-nama yang baik, maka itu namanya tafaul, supaya berharap kebaikan bagi anak tersebut. Makanya anaknya dinamai dengan anak-anak yang mengandung makna yang baik. Maka demikian juga kata dia, minum susu supaya putih, ya, supaya baik gitu. Ya, maka sekali lagi ini adalah bid'ah, bukan ajaran Nabi SAW. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu, emang zaman Nabi nggak ada susu? Hah? Ada. Iya, seandainya itu baik, maka pasti Nabi dan para sahabat yang melakukannya. Ya, kalau tadi nama, Nabi SAW memang sudah dari dulu menganjurkan untuk memberi nama-nama yang baik. Bahkan ada sahabat-sahabat yang namanya jelek diganti oleh Nabi SAW. Tapi kalau susu, emang dulu zaman Nabi nggak ada susu? Ada. Kenapa nggak dilakukan sama Nabi? Apakah dia lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi SAW? Ya, maka kalau mau ibadah, mau doa, mau sholat malam, silakan. Tapi jangan dikaitkan dengan apa? Dengan tahun baru. Ya, jangan dispesialkan ini sholat malam dalam rangka tahun
baru. Ini doa dalam rangka tahun baru enggak, sudah mutlak. Enggak urusan. Enggak ada amalan khusus di malam pergantian tahun jemaah. Wes habis Isya turu. Ya selesai. Nah, tapi kan sudah ganti hari ya habis Isya ya. Iya. Tapi enggak ada amalan-amalan khusus. Ya, wallahu a'lam. Tapi ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Kita ceritanya dong. Ya. Yang pernah kita dengar dari zaman dulu katanya Syiah Rafidhah sama Yahudi itu kan selalu ini kan ini. Ya. Nah dengan yang kejadian sekarang ini gimana? Bahkan Ibnu Qayyim ya, zamannya Tatar ya, yang terbantainya kaum muslimin sampai yang dibakar apa? Ya. Itu andilnya orang Syiah. Itu gimana? Ya. Kita meyakini adanya keterkaitan antara Yahudi dengan Rafidhah. Di antara buktinya adalah di Iran itu banyak orang-orang Yahudi tinggal di sana. Bahkan sinagog-sinagog juga banyak di Iran. Ya, kalau nggak salah di daerah Isfahan itu banyak Yahudi-Yahudi yang tinggal di sana. Menunjukkan betapa eratnya hubungan mereka secara agama, secara keagamaan mereka memiliki hubungan yang erat. Kalau nggak salah 10 tahun yang lalu ya, sekitar 10 tahun yang lalu kita pernah mengkaji sebuah kitab yang berjudul Badlul Majhud fi Musyabahati Rafidhah lil Yahud, yaitu persamaan antara Yahudi dengan Syiah dari sisi akidah, yang sampai pada kesimpulan menunjukkan bahwa Syiah Rafidhah ini memang anak cucunya Yahudi, berasal dari Abdullah bin Sabah. Maka secara din, secara akidah mereka ini ada persamaan dan ada hubungan spesial. Namun yang kita lihat sekarang itu masalah-masalah yang berkaitan dengan politik. Ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan politik. Kita nggak tahu apa di balik itu semuanya. Namun itu tetap tidak menjadikan kita akhirnya meragukan hubungan antara kemiripan Yahudi dengan Syiah ini. Ya, kalau mau kita tarik kesimpulan, mereka sama-sama ingin untuk menghancurkan kaum muslimin dan menghancurkan negeri-negeri Arab. Dengan terjadinya perang seperti ini, ya kalau kita mau istilahnya berspekulasi, yaitu mereka menginginkan untuk terjadinya ketegangan di Timur Tengah sehingga terjadi huru-hara, terjadi banyak kerusakan-kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin yang ada di sekitar situ. Ya, ini kalau kita mau istilahnya membaca situasi, meskipun kita nggak tahu di balik itu apa. Kalaupun itu memang perang beneran, iya, tapi itu hanya sebatas apa? Politik. Ya, hanya sebatas politik. Namanya politik ini kan juga bisa apa? Bisa berubah-berubah, dulu kawan menjadi lawan, ya kan? Antum di Indonesia sendiri kan banyak kan ya. Ya, dulu lawan jadi kawan, dulu permusuhannya sangat sengit. Akhirnya wis mari apa? Ya, ada kepentingan masing-masing. Ya, namun kita yakini secara ideologi, secara din mereka ini bersaudara. Ya, 11-12. Artinya tidak ada barok. Ya. Beda dengan Saudi. Kalau Saudi nggak ada sinagog yang berdiri di sana. Ya, nggak ada sinagog yang berdiri di sana. Artinya mereka memusuhi bukan secara negara, tapi permusuhan mereka ini din, agama. Kalau Syiah memusuhinya, ini musuhi negara, bukan musuhi apanya? Agamanya. Ya, wallahu a'lam. Yes, tonton sajalah. Ya, semoga Allah membinasakan mereka berdua. Tapi saya cukupkan, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.